Peringatan Orang Kudus tanggal 26 Desember, Santo Stefanus. Stefanus Martir. Nama Stefanus berasal dari bahasa Yunani Stepanos yang berarti mahkota. Ia adalah pengikut Kristus pertama yang menerima mahkota kemartiran. Stefanus adalah seorang diakon pada masa gereja perdana. Kita membaca kisah tentangnya dalam kitab Kisah Para Rasul. Petrus dan para rasul lain menyadari bahwa mereka membutuhkan penolong-penolong untuk mengurus para janda serta kaum miskin. Jadi mereka mentahbiskan 7 orang diakon. Stefanus adalah yang paling terkenal dari antara mereka. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Tuhan mengadakan banyak mujizat melalui Santo Stefanus. Ia berbicara dengan hikmat dan karunia yang membuat banyak para pendengarnya menjadi pengikut Kristus. Para musuh gereja Yesus merasa geram melihat betapa berhasilnya khotbah Santo Stefanus. Pada akhirnya mereka bersekongkol untuk melawan dia. Mereka tidak dapat membantah perkataan-perkataannya yang bijaksana. Jadi mereka memerintahkan beberapa orang untuk bersaksi dusta terhadapnya. Saksi-saksi palsu itu mengatakan bahwa Stefanus telah berbicara hujat terhadap Tuhan. Stefanus menghadapi gerombolan para musuhnya yang banyak itu tanpa rasa takut. Kitab suci mengatakan bahwa wajahnya menjadi serupa dengan wajah malaikat. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kisah Para Rasul bab 6 ayat 15. Dalam sidang itu Stefanus berbicara tentang Yesus dan menunjukkan bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Ia mencela ketidakpercayaan mereka kepada Yesus sama seperti dulu nenek moyang mereka yang juga tidak percaya kepada nabi-nabi terdahulu. Mendengar itu mereka menjadi amat marah serta berteriak-teriak kepadanya. Tetapi Stefanus penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Kisah Para Rasul bab 7 ayat 55 sampai 56. Para musuhnya menutup telinga mereka dan tidak mau mendengar lagi lebih lanjut. Mereka menyeret Santo Stefanus keluar kota Yerusalem dan melemparinya dengan batu hingga mati. Orang kudus itu berdoa, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kemudian ia berlutut serta memohon kepada Tuhan untuk tidak menghukum para pemusuh yang membunuhnya. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kisah Para Rasul bab 7 ayat 60. Setelah pernyataan kasih yang sedemikian besar itu, Stefanus lalu meninggalkan dunia ini menuju kebahagiaan abadi bersama Yesus yang dikasihinya. Pada Kisah bab 8 ayat 2 dikatakan, "Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat." Tidak ada penjelasan tentang di mana lokasi makam martir pertama ini. Sampai pada tahun 415 Masehi, seorang peziarah dan imam bernama Lucian mendapat penglihatan yang mengungkapkan lokasi jenazah Santo Stefanus dimakamkan. Lokasi di mana saat ini berdiri gereja Santo Stefanus di Yerusalem. Setiap martir adalah persembahan bagi gereja. Santo Stefanus, doakanlah kami.